Jangan nangis ya. Ayo isi barang.
Kau berkati juga Tuhan, apa yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau memberikan kami hikmat-Mu Tuhan, pengertian-Mu Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Ini doa kami Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Bawa Ya, di bawah mami kan. puji Tuhan. Mari kita bersama-sama pada kesempatan ini, seberapa kita yang ada, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan. Ya, kita akan membuka kitab kita. Kita akan membuka firman Tuhan di dalam, mari semuanya siapkan Alkitabnya. Sedikit renungan firman, karena malam ini kita akan latihan. Kita akan sejenak membaca firman Tuhan. Kita buka di dalam Ibrani, kita buka Ibrani kitab Ibrani ya, kita akan membuka kitab Ibrani ya, pasal yang ke-10. Ibrani pasal yang ke-10, kita akan merenungkan ayat yang ke-19. Nanti dibacakan oleh Saudara Kurniawan. Tekunan. Jadi saudara-saudaraku, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Terus, Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. ya, terus, Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. ya, puji Tuhan. Ayat yang ke-23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Ya, puji Tuhan. Ini renungan firman Tuhan singkat pada kesempatan ini, yaitu kita harus tetap tekun untuk terus yang mempertahankan iman kita yang sudah diberikan melalui korbannya di atas kayu salib. Dan oleh karena iman itu, maka kita memiliki tiket masuk ya, untuk kita bisa bertemu dengan Allah yang Maha Kudus. Jadi iman itu melalui pemberian oleh Yesus Kristus di atas kayu salib yang memberikan kita keselamatan. Dan oleh keselamatan itu, maka kita memiliki tiket masuk untuk kita bisa bertemu dengan Allah. Bab dikatakan di sini ayat yang 22, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Perhatikan, marilah kita menghadap Allah yang Maha Kudus. Allah ini adalah Allah yang Maha Kudus. Tidak mungkin orang dapat bertemu dengan Allah, pasti ia akan mati. Anak-anakku, mereka tidak akan mungkin bertemu dengan Dia yang Maha Kudus. Israel pun tidak bisa bertemu, memanggil namanya pun mereka tidak boleh. Itu adalah disebut dengan kata Yahweh, karena mereka mengganti nama Allah yang besar itu menjadi Elohim. Karena mereka memang mengagungkan sangat mulia sehingga mereka tidak layak, merasa tidak pantas untuk dapat bertemu dengan Allah yang Maha Kudus. Dan ketika Allah membiarkan dirinya untuk dijumpai, tetapi ternyata mereka tidak dapat menjumpainya sebab kehadiran Allah itu dahsyat. Ya, dikatakan di atas gunung itu seperti awan yang hitam, petir menyambar, guru begitu sangat dahsyat sehingga mereka menjadi ketakutan. Boro-boro bisa ketemu dengan Allah, baru tanda suasana kehadirannya saja tidak bisa mereka bertemu. Tetapi di sini, ya puji Tuhan, dikatakan di sini ayat yang ke-20, karena
Ia telah membuka jalan yang baru. Kata ia di sini adalah Yesus Kristus, dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Amin. Yesus Kristus ya telah menjadi jalan untuk membuka tabir. Ya, tabir itu di dalam kemah Musa. Tabir itu pemisah antara ruang suci dan ruang maha suci. Ya, pemisah antara ruang yang maha suci dan ruang suci. Ruang suci itu adalah tempatnya kita, ya, manusia, imam-imam pada masa itu dari suku Lewi. Dan ruang maha kudus itu adalah ruangannya Allah, Shekinah Glory. Dan tak seorang pun dapat masuk kecuali imam besar Harun setahun sekali, dengan membawa darah untuk dirinya sendiri untuk melayakkan, sehingga ia layak. Kalau salah sedikit dia akan mati. Ya, tabir itu pemisah. Tetapi lihat ketika Yesus mati di atas kayu salib, ya, ketika ia mengatakan, kuserahkan, sudah selesai. Sudah selesai artinya apa? Oleh kematiannya ia menyerahkan nyawanya, ia yang menyerahkan nyawanya. Dan akhirnya dia mengatakan sudah selesai. Tabir bait suci pada masa itu terbelah dari atas sampai ke bawah. Itulah tabir pemisah yang memisahkan kita dengan Allah yang Maha Kudus. Tapi kita bersyukur, ya, para pemuda-pemudi remaja pada saat ini, ya, Tuhan telah membukakan kita jalan melalui iman kita kepada Yesus. Amin. Karena itu sehingga oleh iman kita kepada Yesus yang malam ini kita puji, kita sembah, kita agungkan, maka kita diberi kelayakan untuk kita bisa memanggil Dia ya Aba, ya Bapa. Artinya apa? Hubungan kita dengan Allah itu tidak ada lagi batas, tidak ada lagi pemisah, tidak ada lagi jarak, tetapi sangat dekat melalui iman kita kepada Yesus Kristus. Ayat yang 22 dikatakan, karena itu marilah kita menghadap Allah, ya, tidak lagi saudara kasih Tuhan melalui, ya, kalau dulu itu untuk menghadap Allah itu tidak mungkin, harus melalui Musa, ya, Nabi Musa, ya, puji Tuhan. Haleluya. Tetapi oleh iman kita kepada Yesus, dan oleh karena Yesus telah dikorbankan di atas kayu salib, itu seperti saudaraku tabir yang terbelah dua, sehingga dari atas sampai ke bawah, sehingga tidak ada lagi pemisah, ya, pembatas antara Allah dan manusia. Dan dikatakan di sini luar biasa, karena itu marilah kita menghadap. Kita bisa menghadap Allah dengan hati nurani yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Apakah air itu? Yesus yang adalah firman. Ya, firman itu akan membasuh hati kita, sehingga segala kekotoran, ya, segala kenajisan, ketidaklayakan melalui firman itu dibersihkan, sehingga kita layak memanggil Dia ya Aba, ya Bapa. Ayat yang 22 dikatakan di sini, dibaca oleh Bapak, oleh Kurniawan, bukan Bapak, ya, Kurniawan, silakan. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, Ayat dan 23. marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Nah, karena itu kenapa kita beribadah pada malam hari ini? Karena kita untuk tetap bisa berpegang teguh kepada iman kita kepada Yesus. Amin. Kalau kita lepas, ya, daripada iman kita kepada Yesus, iman kita goyah, maka kita tidak akan mendapatkan jalan untuk bertemu dengan Dia, Allah yang Maha Kudus. Ya, kita harus tetap setia dan tetap terus kita mengiring Dia, dan tetap kita terus melayani Dia, dan tetap terus kita mengiring Dia tanpa berkesudahan sampai Tuhan datang, sampai akhir, sampai kita bertemu muka dengan Dia yang Allah yang Maha Besar. Ini sedikit renungan buat kita para pemuda-pemudi di tempat ini, ya, renungan singkat buat kita untuk kita terus berpegang teguh kepada
pengharapan kita kepada Yesus, sebab Yesuslah yang telah memberi jalan buat kita, ya. Yesus yang telah dikorbankan sehingga tembok pemisah antara Allah dan kita manusia yang banyak dosa ini, melalui kematian Yesus kita dilayakkan sehingga kita bisa menghadap Dia Allah, bukan lagi pakai pengantara, tapi langsung kepada Dia Allah yang Maha Kudus. Kita telah dilayakkan karena oleh darah Yesus yang kita telah dibasuh, dan dosa-dosa kesalahan kita telah dihapuskan. Dengan hati nurani yang bersih, kita dapat memanggil Dia ya Aba, ya Bapa. Enggak ada lagi rasa takut, canggung, tetapi kita dengan keberanian selalu menghadap kepada Bapa di surga. Puji Tuhan, inilah renungan firman Tuhan yang saya sampaikan pada kesempatan ini buat kita sekalian, para pemuda-pemudi semuanya. Saudara diberkati oleh Tuhan, katakan amin. 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 Puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, hamba sudah menyampaikan isi hatimu kepada kami pemuda-pemudi seberapa kami yang ada. Setelah ini kami akan latihan mempersiapkan diri untuk kami memuliakan Tuhan di hari Natal Tuhan, di Jatinegara, bahkan di tempat ini pada ibadah Natal kami. Karena itu Tuhan, berkatilah latihan para pemuda-pemudi, berikan kami lagu yang terbaik untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari Tuhan, mari tolong pemuda-pemudi yang lainnya boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk latihan bersama. Tuhan Yesus dimuliakan, Tuhan Yesus ditinggikan dan diagungkan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan Amin. Amin.